Assalamualaikum. Hari ini saya sama Koko. Koko, kamu ngapain di sini? Saya mau bongkar belanjaan lagi. Vlog ini tayang Ramadan, tapi saya bikin vlog ini 2 hari sebelum Ramadan. But anyway, saya mau ngasih lihat apa aja sih yang saya beli hari ini. Jadi saya kedua tempat hari ini. Sebenarnya pengen ke 3 tempat, tapi ternyata satu tempat tutup. Yang pertama ke supermarket yang biasa kami datangi, Max, itu yang besar. Lalu kedua, itu suara Koko. Kedua kayak warung kecil gitu buat beli beberapa buah-buahan dan yang lainnya. Lalu ketiga rencananya tuh tadinya saya pengen ke kayak toko kelontongan gitu loh, mau beli box plastik buat naruh anaknya Kaliro, karena ini anak kucing udah bisa lompat sekarang, udah bisa keluar dari boxnya. Jadi bener-bener kita tuh harus kayaknya beli box yang agak gedean. Tadinya mau ditaruh di kayak kandang yang besar gitu kita punya, tapi belum dibongkar. Cuman saya pikir kayaknya lebih efektif kalau misalnya pakai box besar, box plastik besar. Insya Allah hari Jumat kita akan cek toko plastik itu. Terus juga hari Jumat nanti Insya Allah hari pertama saum, saya mau ke toko Indonesia, toko internasional yang jualan orang Belanda, dan ini jual perlengkapan Indonesia. Insya Allah kita mau ke sana juga. But anyway, hari ini saya mau kasih tahu nih saya belanja apa lagi, tapi nggak perlu detail harganya ya, karena sekali lagi agak pusing baca ini nih translatean. Nah, pertama dan yang utama adalah sayuran. Ini sayur bayam. Sayur bayam ini daun bawang organik, kalau nggak salah sih daun bawangnya ya, tulisannya Bayo. Ini saya taruh bawah ya, bersih, lantainya baru dipel. Lalu ini saya beli hampir 1 kilo. Ini adalah jeruk. Ini jadi persiapan puasa, bukan hanya persiapan puasa sih. Jadi emang basically saya sama Brian itu lebih suka makan sayuran gitu. Dan saya personally, saya lebih suka makan ikan. Cuman kemarin kita nggak beli ikan, so saya penuh-penuhin nih beli sayurannya aja. Lalu ini adalah alpukat. Ini kayak cemilan, kadang sarapan. Enak banget sih makan alpukat dan bagus-bagus. Ini berapa ya? Ini 5 biji, 5 euro 85 sen. Tetap dikasih tahu harganya. Ini tadi 1 kilo kurang sedikit 1 euro 87 sen. Lumayan, dapat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dapat 7 jeruk, lumayan. Dan ini jeruknya enak banget. Lalu ini ada kiwi. Nah, ini kiwi. Kiwinya murah deh. Ini sih cuma setengah kilo ya. Setengah kilo 1 euro dan 11 sen. Dia lompat. Terus ini ada jamur. Ini jamur kesukaan saya nih. Ini enak banget. Kadang saya goreng atau lebih seringnya sih saya bikin tacos. Jadi tacos jamur. Lalu ada telur, seperti biasa kalau keluar harus beli telur. Ini 6 biji atau setengah lusin. Lalu ada mayones. Saya sebenarnya lebih suka pakai mayonesnya Jepang yang QP, tapi susah banget dapat di sini. So yang ini juga nggak apa-apa lah, Kraft. Dan yang saya suka ini tuh ada ukurannya kecil segini loh. Kalau di Amerika tuh segede-gede kayak apaan kan ya, dan kita kan nggak makan mayones setiap hari, jadi sayang kalau kebuang. So saya seneng banget di sini ada ukuran yang sekecil ini. Lalu ini nih ada sapu tangan buat berkebun. Ini berapa ya? Ini 1 euroan kalau nggak salah. Ini sebel made in China. Biasanya di sini tuh jarang loh apa-apa made in China. Biasanya kayak negara-negara Eropa yang kecil gitu. Saya lagi ngeliatin Koko ini ngapain sih kucing. Kayak misalnya Spanyol, terus kayak misalnya Portugal, tapi emang ada sih beberapa item yang dari Cina, dan this one is from China. Lalu ini nih buat nyuci piring.
Dan ini toples seperti saya bilang di vlog saya sebelumnya yang soal biaya hidup atau berapa sih biaya yang saya keluarkan untuk ke supermarket. Nah ini saya beli lagi dua, ini buat naruh terigu biasa dan ini buat naruh tapioka ya. Sini. Lalu terakhir ada ini nih, karbol. Yeay. Ini kok nggak salah karbol ya? Iya, ini karbol. Karbol dari Dettol. Saya kemarin juga, oh iya ini karbol. Saya kemarin juga nyari sebenarnya spray, cleaner spray gitu, tapi di mana-mana habis. Untung saya masih ada sekitar 2 atau 3 botol gitu ya, 3 spray persiapan. Saya emang selalu kayak gitu beli, tiap ke supermarket beli gitu. Jadi nggak nimbun, cuman kalau misalnya kayak kondisi sekarang kosong gitu, kita masih ada persiapan. So ini karbol. Total belanja dari supermarket ini tuh 42 euro. Saya taruhin lagi. Ini nanti saya mau siang-siangin biar apa ya, biar gampang buat digunakannya pas kalau mau dimasak. Sebenarnya sih nggak ada juga yang di siang-siangin ya, cuman ini paling daun bawang ini juga nggak dipakai. Mungkin mau dipotong-potong dan seperti biasa saya masukin di freezer. Ini Koko, lihat. Ngapain sih Koko? Nih. Oke, lanjut ya. Lalu belanjaan yang dari warung. Ini ada, wow, buah. Ini banyak banget. Ada buah, dan bawang merah. Lalu ini ada spearmint. Ini tuh kayak buat tehnya Brian sih, spearmint. Nah, yang saya bingung, ini strawberry-nya enak banget. Ini organik dan kecil-kecil dan manis banget. Saya suka sama toko ini. Nah, ini buah. Ini kesemek bukan sih? Saya jujur nggak tahu loh. Saya beli aja. Pokoknya kalau nggak ada buah tuh langsung aja beli. Ini coba ya. Apa sih? Kayaknya sih ini kesemek deh, kesemeknya tapi kecil-kecil gitu. Coba ya. What's this? Iya, ini kayaknya kesemek sih. Tapi kesemek di sini tuh versinya kecil. Coba kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Asam. Bukan kesemek. Ini apa? Asam tapi enak. Ini apa ya? Waduh. Terus saya tanya sama teman saya yang orang Yunani deh. Wow, asam. Tapi asamnya enak gitu loh, kayak belimbing wuluh. Bentar ya. Ini mesti sih kayaknya dicuci dulu ya. Saya asumsikan ini bersih lah. Bismillah. Kita bisa buka nih. Oke. Asam. Ya Allah. Nggak ngerti ini apa, tapi ini enak. Asamnya enak, tau nggak? Bingung kan gambarinnya? Lalu ini strawberry, seperti yang saya tadi bilang. Dan terakhir, saya seneng banget ke toko atau ke warung ini karena dia tuh punya bawang merah kecil-kecil. Aduh, bahagia. Ini spearmint. Dan yang saya tunggu-tunggu selama 3 minggu adalah ini. Jadi ini saya mesen dari teman saya di Amerika, barang-barang Indonesia, ada kecap, terus saya juga mesen kayak pandan segar dan cabai segar. Saya bilang sama dia, kalau misalnya cuma seminggu, kan emang selalu seminggu ya dikirimnya, cuma seminggu survive lah ya, atau akan nggak apa-apa lah si pandan sama si cabai segar ini. Tapi ternyata pas saya order, pas dia kirim itu bertepatan dengan
shutdown, bukan shutdown juga sih, intinya pembatasan terbang atau segala kegiatan di Eropa, di Yunani sini, dan di Amerika. Jadilah ini nyampe, wait, tanggal berapa ya? Jadi dia kirim tanggal 23 Maret, itu berarti 24 Maret di sini ya. Dan nyampenya itu ini kemarin 22 April. Wait, nyampenya 20 April, tapi saya ambilnya atau Brian ngambilnya 22 April karena kepotong sama libur Paskah di sini. So ya, ini kita lihat nih, the moment of truth. The moment of truth, ya. Apakah gimana nasibnya si pandan dan cabe? Kalau yang lain sih saya kayaknya nggak khawatir ya, tapi yang seger-seger itu saya udah kayaknya nggak akan survive. So kita buka. Oh ya, jadi kok bisa? Ya Allah, lihat kok di dalam plastik. Kalau ada yang nanya, itu pasti mahal ya kirimnya dari Amerika ke Yunani. Jadi karena saya atau karena Brian kerja di militer dan kami ada markas militer, kami tinggal di dekat markas militer. Ya Allah, bro. Hey, jadi kalau kerja di militer atau di pemerintahan kayak misalnya kedutaan gitu Amerika yang di luar Amerika, untuk post office atau kantor pos dari Amerika ke tempat kita tinggal di luar Amerika itu dihitungnya sama biayanya dengan kita ngirim antar Amerika. Kita harus pakai priority mail. Kalau pakai priority mail, insya Allah nyampainya 5-7 hari. Of course, tidak terhitung dengan kasus kayak sekarang atau dengan situasi kayak sekarang adanya si COVID-19 ini. So ini took longer. Jadi itu ya biayanya atau biaya kirimnya sama dengan kami di Amerika. Ini kita pakai namanya FPO APO address. Jadi itu adalah mail untuk militer dan diplomat Amerika. Waduh, ini terlihat tidak bagus, terlihat tidak menjanjikan. Kayaknya sih cabenya udahlah nggak mungkin selamat. Begitu juga pandannya. Wow. Oke. Wow, apa aja nih? Oke, ini dia pesanan saya ya. Ini, aduh suka banget. Ya Allah. Pertama ada keripik tempe, yeay. Keripik tempe abadi, masya Allah ini tuh pas banget buat puasa. Lalu ada kerupuk, ini kayaknya saya nggak mesen deh, ini kayaknya bonus. Jadi itu saya kalau mesen di teman saya ini emang suka banget dikasih bonus. Ini kerupuk bawang. Ini kacang hijau. Kacang hijau 2. Yeay. Terus ini tau gak? Ini tuh cumi asin. Masya Allah. Pas banget buat puasa. Wow, ini survive deh. Ini kunyit segar, ada yang busuk ya, tapi actually banyak yang survive. Nanti beberapa mau saya tanam. Nanti saya pilihin nih yang bagus sama yang nggak bagus. Tapi alhamdulillah loh survive. Ini keju shed. Kayaknya saya nggak mesen juga deh ini. Ini dia suka ngasih banyak bonus deh. Ini kerupuk apa ya? Kerupuk kulit. Yeay. Dan ini adalah ragi tape. Aduh, pas banget. Oh iya, cumi saya mesen 2 ya. Cumi saya mesen 2. Dan ini
Ada oncom kering. Jadi oncomnya ini tinggal direbus sebentar atau direndam di air mendidih. Bon cabe, tinggal satu. Ya, dan ini dong. Kecap bango di sini susah banget, bener-bener susah. Lalu, ya pandannya nggak selamat ya, karena emang udah busuk. Ini akan dibuang, tapi saya tahu resikonya kok, so it's okay. Dan ini gula Jawa harus ada. Ini apa nih? Ini ikan asin jambal. Dan ini adalah, ini tuh kerupuk ya. Ini ikan asin jambal. Ini ikan asin jambal. Ini kerupuk. Terus bon cabe tentu aja. Lihat dong cabenya busuk semua. Cabenya busuk. Tapi saya sekali lagi nggak marah atau apa sih, atau kecewa ya, karena emang saya udah bilang sama dia, saya tahu resikonya sebagai pembeli, jadi kirim aja. Dan ya it's okay, ini terpaksa harus dibuang. Actually mungkin bijinya akan saya ambil ya buat ditanam, ya nggak sih? Nah kan ada gunanya tetap. Ini bijinya bisa diambil lalu ditanam. So far everything semua bagus, kecuali ya tentu aja yang seger ya, kayak si pandan dan si cabe ini. Pandan dan cabe yang busuk, but it's okay. The rest of this selamat, alhamdulillah. Kalau mau tahu berapa sih yang saya bayarkan untuk keperluan bahan-bahan Indonesia ini, bentar nih saya lihat. Oke, ini dia teman saya. Selesai pesanannya. Ternyata ini namanya kerupuk rambak, bener kan, kerupuk kulit. Where is that? Dimanakah kau kerupuk rambak? Oke, ini benar kerupuk rambak atau kerupuk kulit. Saya pesen 2 dan alhamdulillah ada 2 ya. Ini satunya itu $7, jadi 2 $14. Oncom satunya $7, 2 $14. Jambal satunya $7. Ini jadi ya satunya $7. Lalu ikan asin, cumi asin satunya $7 juga, jadi 2 $14. Apalagi ya, keripik tempe. Jadi oke, jadi saya beli nih keripik ikan ini, kerupuk ikan yang ini kerupuk ikan bulat saya beli, tapi yang ini nih bonus nih, si yang kerupuk biasa. Keripik tempenya yang ini satunya itu $5 dan 50 sen. Ini ada ragi tape $3 99 sen. Lalu tadi kunyit segar itu $4 24 sen. Pandan nah ini pandan $2 25 sen, jadi nggak akan kepake, jadi $2 25 sen sudahlah ya. Lalu cabe ini segini $4. Cabe ini ternyata 2 bungkus dia beli ya, ini $6. Dan of course nggak akan kepake, but it's okay, saya tahu resikonya. Kunyit segar ini adalah $4 24 sen. Dan shipping atau biaya kirimnya dari Amerika ke sini adalah $18. Oh, kacang hijaunya murah nih. Kacang hijaunya cuma $4, $4,5. Ini yang gede-gede sih. So total
saya belanja ini plus biaya kirim $122 22 sen. Mahal? Iya kalau dirupiahin, tapi sekali lagi kita nggak bisa bandingin karena kalau di Amerika spendingnya kita dapatnya dolar, spendingnya atau pengeluarannya pun dengan dolar. Jadi sama sekali tidak ada membandingkan ya. Cuman saya mau kasih gambaran berapa sih harganya. Kalau misalnya produk Indonesia, jambal misalnya, yang jambal segini mungkin di Indonesia ini cuma 10.000 gitu, di sini jadi $7 atau sekitar berapa? Hampir 100.000 ya. Atau malah sekarang 100.000 kalau misalnya 1 dolarnya 15.000. Sama aja kayak misalnya kita beli apa ya? Kita beli barang-barang Amerika di Indonesia, pasti kan harganya mahal ya. Karena itu harga barang di Amerika diekspor atau diimport ke Indonesia, ya udah disesuaikan dengan harga di Amerika, tinggal di convert ke Indonesia dan seperti itu. Jadi saya sekali lagi tidak ada maksud untuk membandingkan, saya hanya memberikan gambaran. Dan ini nih kalau di Indonesia berapa sih kecap bango ini? Kalau saya beli sama teman saya $4 24 sen. Pasti lebih murah kalau saya beli di toko ya. Kalau dulu saya waktu di Amerika saya beli kayaknya sih nggak sampai $4. Tapi teman saya kan jualan, pasti dia mau untung lah dan itu wajar. Ini ya kecap bango, kecap paling enak. Itu dia belanjaan saya hari ini, belanjaan dari supermarket dan belanjaan dari teman saya di Amerika, barang-barang Indonesia. Alhamdulillah banget, pas banget waktunya. Kita udah mau Ramadan, banyak persiapan. Terima kasih udah ngikutin vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat atau at least semoga menghibur yang sedang menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Selamat menegakkan ibadah saum Ramadan. Semoga ibadah kita lancar, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Ramadan ini mudah-mudahan bisa jadi momentum untuk dunia kembali sembuh, terutama dari COVID-19 ini. Dan insya Allah abis lebaran, abis saum, kita semua akan kembali sembuh seperti sedia kala. Amin ya Allah. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.